Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tentang orang yang ikhlas adalah orang yang bahagia. Ikhlas adalah perkara yang penting bagi kita semua. Karena dengan ikhlas, ibadah yang kita lakukan akan bernilai menjadi pahala. Dan sebaliknya, jika kita tidak ikhlas, maka malah akan mendatangkan dosa. Ibnu Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil yang bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya, amalan yang ringan seperti kita menyingkirkan kayu ataupun paku yang di tengah jalan, dengan kita dasari niat ikhlas mengharap pahala dari Allah, maka amalan ringan tersebut akan mendapatkan ganjaran di sisinya. Akan tetapi amalan yang besar seperti ibadah haji, namun niat kita agar dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji setelah kita pulang dari haji, maka amalan besar itu akan rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya. Apakah ikhlas itu sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering berkata, saya ikhlas kok menolong kamu, atau saya ikhlas kok memberikan uang untuk kamu, atau dengan kalimat-kalimat yang semisal semacam itu. Nah, dari itu Imam Ahmad berkata bahwa perkara ikhlas adalah perkara yang berat ataupun sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang ikhlas. Nah, dari situlah kita tahu bahwa seorang ulama atau seorang alim saja mengatakan bahwa ikhlas adalah sulit dan tidak mengklaim bahwa dirinya itu ikhlas. Bagaimana cara menggapai keikhlasan itu? Dengan cara satu, kita berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata orang muslim, maka gunakanlah senjata ini dengan semaksimal mungkin agar hati kita bisa ikhlas dan niat itu semua karena Allah. Dengan cara berdoa semisal ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua, jauhilah ketenaran dan rasa ingin dipuji. Manusia jika mendapatkan sesuatu yang baik ataupun yang bahagia pada dirinya atau keberhasilan yang dicapai, mesti mempunyai rasa ingin dipuji oleh manusia. Tetapi hilangkanlah itu dengan niat ikhlas karena Allah. Tanamkanlah ikhlas di hati kita agar perasaan tersebut menjadi ibadah, hanya beribadah kepada Allah begitu. Yang ketiga, sembunyikanlah amal. Menyembunyikan amal merupakan menutup celah kita untuk tidak mengharapkan pujian dari orang. Dan inilah yang dilakukan para ulama terdahulu. Ada sebuah kisah dari sahabat Ali bin Husain bahwa setiap malamnya beliau melakukan amalan sedekah yang dilakukannya. Setiap malam beliau menaruh sekarung gandum di rumah orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu gitu. Dan semua penduduk di situ tidak tahu bahwa beliaulah yang memberikan sekarung gandum tersebut. Setelah beliau wafat, baru para penduduk itu mengetahui bahwa sahabat Ali lah yang memberikan sekarung gandum tersebut. Karena pada waktu dimandikan, sahabat Ali itu
di pundaknya ada bekas tumpuan benda gitu. Nah, bagaimana usaha para ulama ini terdahulu dalam menyembunyikan amalan? Niat mereka adalah agar amalan yang dilakukan itu bisa ikhlas lillahi ta'ala. Nah, gitu. Jadi, sembunyikanlah amalan seperti kita menyembunyikan aib kita sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.